Gua kira menjaga silaturahmi dengan mantan itu suatu hal yang baik. Tapi kalau ujungnya bikin kepikiran, galau, malah susah move on, itu gimana ya? Yuk kita bahas. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para haji Buddha? Semoga sehat terus. Masih ketemu sama kita berdua, ada Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho di acara Ngopi Bareng Ustadz. Nah, hari ini spesial karena request banyak yang minta, Bang, bahas soal silaturahmi, apalagi silaturahminya ke mantan. Nah, apakah boleh Ustadz baik mantan pacar ataupun mantan istri, yang halal dan belum halal? Nah, gimana tuh? Mana nih? Yang halal maksudnya mana? Mantan pacar apa mantan istri? Mantan istri jatuhnya Ya haram lah. Salah ya. Terima kasih sudah memperbaiki Ustaz. Jangan ditiru ya guys ya. Gimana? Untung belum ada mantan istri ya, aman. Ya, jadi silaturahmi itu sesuatu yang baik. Ya, karena Islam memang mengajarkan agar persaudaraan itu terjalin. Ada istilah silaturahim dan silaturahmi. Silaturahim itu adalah menjalin hubungan yang punya hubungan darah. Contoh, Ikram punya kakak, punya adik, punya paman, punya bibi. Itu kalau menjalin hubungan namanya silaturahim, rahim dari rahim. Oh, dari satu satu keturunan, makanya rahim, silaturahim. Tapi kalau ini tidak ada hubungan persaudaraan umum ya, teman SD, teman SMA, teman apa, maka namanya silaturahmi. Rahmi itu menjalin kasih sayang aja. Oh, ini baru tahu nih, baru jelas. Nah, itu beda ya. Jadi nanti waktu halal bihalal jangan halal bihalal silaturahim alumni SD. Ibunya banyak banget. Ya kecuali kalau satu kelas itu semuanya punya hubungan darah ya, nggak ada masalah. Nah, terus kalau yang ditanya silaturahmi dengan mantan. Silaturahmi dengan mantan ini kok kayaknya sudah dari awal ada negatifnya ya. Kalau menurut saya pribadi ya. Karena sama ya. Contoh misalkan dia sudah menikah. Terus tiba-tiba dia datangin mantannya, kira-kira pasangannya itu gimana perasaannya? Sakit hati dong. Iya dong, apalagi pasang status lagi. Ya, silaturahmi. Kira-kira dilihat silaturahmi dengan mantan itu negatif apa positif? Negatif lah udah pasti ya. Nah, kalau norma mengatakan begitu negatif, Islam pun begitu ya. Sebab segala hal yang menimbulkan pada fitnah atau pintu pada keburukan, Islam itu nutup. Maka ada istilah syaddud dzara'i. Apa itu syaddud dzara'i? Menutup segala pintu yang bisa membawa pada keburukan. Ya. Ini contoh. Memang kalau ada orang yang dia itu nggak judi sih, cuman main-main aja kayak judi. Dia nggak judi, tapi itu pun di dalam Islam haram. Sebab nanti ini bisa jadi pintu dia judi beneran. Dari walaupun tongkrongan nih nginep di villa main gaple. Iya, main gaplenya nggak apa-apa ya. Tapi misal contoh, main gaplenya, yuk kita nggak usah judi ya, jangan judi. Yang kalah bersihin WC. Apakah itu termasuk judi? Push up. Tidak masuk judi, tapi nanti takut ini pintu menuju judi. Ntar lama-lama nggak enak dah kalau bersihin WC, bayar aja. Yaudah ya, yang kalah bayar. Nah, mulai itu nanti. Ya, hal-hal yang sifatnya begitu. Sama zina, muqaddimah menuju zina ini pun termasuk yang terlarang. Walaupun mungkin dia belum zina. Makanya kata Nabi SAW kan semua tubuh kita ini punya potensi zina. Mata membuka, hati mengiyakan, dan seluruh anggota badan ini nanti yang akan merealisasikan. Jadi mata belum tuh sebenarnya, tapi karena dia muqaddimah sudah dihukum bahwa dia muqaddimah zina. Nah sama silaturahmi mantan juga begitu. Nah, kalau misalkan ini banyak terjadi di kalangan anak muda, Ustaz. Putus sama mantan, terus putus silaturahmi karena sama-sama tersakitin. Ya walaupun di awal unsur pacaran udah pasti salah ya, Ustaz ya. Tapi otomatis gara-gara tersakitin, dah putus, gua nggak mau kontak-kontakan, blokir dan sebagainya. Itu termasuk bagus dong. Oh, tidak putus silaturahmi dengan mantan pacar itu nggak apa-apa. Apa yang harus dijalin silaturahmi? Nggak ada sih. Nggak ada lah. Nggak apa-apa, bagus lah. Bagus dia putus, tidak ada lagi informasi apa segala macam, udah saling blokir, udah selesai. Mungkin Allah tunjukkan pada dia kebaikan. Terus tobat dia, habis itu jalan yang baik-baik gitu kan. Cari cewek lain tuh.
Sama Iya. aja dong. Dengerin posting kita ngopi bareng Ustadz. Dalam hatinya gue bangga, thank you Ustadz. Widih. Iya, hati-hati ya, jangan balas dendam dengan hal-hal yang buruk. Gue putus udah gue buktikan setahun lagi gue dapet yang lebih bagus. Nah, Itu namanya dari mulut buaya ke mulut harimau. oke. Ustadz, terus gimana sih kalau kita tuh menjaga silaturahmi ataupun batasan dari dalam pertemanan kantor atau tongkrongan cewek cowok itu gimana? Manusia itu makhluk sosial, ya. Pasti dia akan bersosialisasi. Tidak mungkin dia itu hanya diam saja. Tidak mungkin dia menyendiri. Pasti akan ada sesuatu yang salah kalau dia menyendiri kan, karena memang manusia itu makhluk sosial. Islam pun memperbolehkan manusia untuk bersosialisasi semaksimal mungkin. Tapi Islam hadir untuk memberikan arahan dan aturan supaya dia tidak terjebak pada hal-hal yang buruk. Nih contoh. Di kantor laki-laki, perempuan, semuanya jadi satu. Kalau di tempat kita begitu ya. Mungkin beda nih kalau kita di negara lain yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau gitu ya? mungkin ada. Oh, mungkin ada. Mungkin ada. Ya. Tapi kalau di tempat kita kan enggak ya. Laki-laki, perempuan, kita dari SD udah dibiasakan juga. Sekelas kan laki-laki, perempuan, SMP, SMA gitu kan. Ya. Dulu begitu. Bahkan dicampur Ustadz, cewek cowok sebelahan biar nggak nyontek atau gimana. Iya, iya. Gitu. Oh gitu ya. Oh iya iya. Beda angkatan kayaknya ini. Beda kayaknya. Lain ya, tinggi kayaknya tinggi. Kalau Ustadz kan di sana beda. Oh, iya. Kita kan di sini masih Iya. gitu. Nah, jadi gimana nih kalau umpama kanan kiri perempuan laki apa segala macam? Ya kondisi memang seperti itu, bukan berarti nanti kita aduh saya nggak mau lah, saya mau kerjanya di tempat yang semuanya laki-laki. Ya kalau ada silakan. Saya maunya perempuan, ya kalau ada silakan. Tapi kalau misalkan di satu tempat itu ada laki-laki dan wanita, bukan nggak boleh, silakan. Yang penting kita jaga batasan. Ya kalau bisa yang laki-laki ya yang laki-laki, yang perempuan. Ya belajar dari toilet aja sendiri kan. Laki-laki, perempuan. Terus nanti misal contoh hal-hal yang mengundang keburukan setan masuk, tolong dijaga masing-masing. Laki-laki jangan terlalu memberikan perhatian pada Wanita. teman kantornya yang perempuan. Kamu mau apa? Ya elah, setan masuk begitu. Apalagi sesama laki itu lebih Aduh, parah kenapa itu. sesama? Banyak sekarang Iya, ngeri ya. Sama perempuan juga begitu. Jangan kok dengan nada yang kayaknya lemah lembut. Tegesin kalau laki-laki. Ngapain? Wah, gitu. Plototin walaupun bos, jangan. Itu bahaya. Enggak gitu dong, enggak gitu ya. Artinya dia harus punya ketegasan. Jangan membuka pintu setan. Pokoknya begitu. Diajak sama ini enggak, kalau saya enggak. Makan siang sendirilah, yang ini kalau curhat hati-hati. Kalau ada masalah di rumah tangga, jangan pernah curhat dengan teman kantor yang berlawanan jenis dengan dia. Nanti akan timbul setan yang lebih besar datang. Kenapa? Lagi ada masalah sama istri. Emang istri kamu kenapa? Wah, barulah di situ. Ya udah nggak apa-apa. Di situ. Sok jadi teman curhat. Ya. Kameramen ngangguk-ngangguk tuh. Ya. Begitu juga yang istri, nggak usah datang lalu ngomongin suami saya begini. Nanti ada pahlawan kesiangan datang. Padahal dia juga nggak beres hidupnya. Benar. Itu masalah begitu itu. Akhirnya apa? Setan tuh masuk jeratnya itu banyak banget. Terus kalau misalkan dalam kantor, kita bicara kantor setelah pergaulan dulu deh, misalnya atau teman-teman yang kayak apa kabar? Salaman, bukan muhrim. Nah kadang mereka masih menganggap receh, padahal di akhirat kan nggak boleh. Iya jangan deh. Karena ini mukodimah. Tadilah kita bicara mukodimah. Apa kabar? Salaman. Kalau coba kita salaman, nggak ada masalah. Nyetrum nggak? Enggak. Biasa aja. Tapi coba kalau salamannya dengan cewek. Coba. Wah itu malah ngeri saya juga. Jangan itu ada jokes. Malah nyetrum gitu. Astagfirullah. Ustadz, tapi ada nggak sih dalam Islam ya mungkin ya hal-hal yang boleh kita lakukan untuk memutus silaturahmi? Misal, ini kan katanya boleh atau enggak? Kayak dia suka ngutang, pernah ngerusak rumah tangga, suka fitnah. Oke, kayak gua nggak mau dekat sama lagi, kita putus silaturahmi. Itu boleh nggak? Karena memang sumber masalah nih. Iya. Ada kadang-kadang kan kita itu dalam kehidupan sosial itu gesekan-gesekan. Ya, nggak semua orang itu akan mudah berkomunikasi, itu kayaknya mustahil. Sekelas Nabi pun akan ada yang memusuhi. Nah, kita lihat, memang silaturahmi itu satu kebaikan, ya, satu ibadah. Tapi kadang-kadang ada juga yang ibadah silaturahmi itu mendatangkan keburukan. Contoh misalkan, kalau saya silaturahmi, saya pengen banget silaturahmi sama dia.
Tapi setiap silaturahmi sama dia dosa. Kenapa? Kalau lagi kumpul ngegibah, itu pun nggak boleh sebenarnya. Karena apa? Hubungannya yang harusnya dia baik, tapi ngomongin orang itu jadi buruk juga. Atau memutus hubungan dengan orang yang saya mau udah kapok dengan dia. Kenapa? Sebab dia itu kalau ketemu ngutang, misalkan gitu ya. Kalau ketemu ngutang, atau kalau ketemu nanti justru mengungkit-ngungkit sesuatu yang saya sudah taubat, atau apa, atau macam-macam lah, mungkin alasannya 1001 alasan. Itu kita yang melihat. Kalau saya ketemu dengan dia, yang hadir adalah keburukan, maka tahan diri untuk tidak berjumpa dengan dia. Apakah dia memutus silaturahmi? Tidak memutus silaturahmi. Sebab dia mencegah keburukan yang lebih besar. Ya. Jadi silaturahmi itu tetap ada batasannya. Silaturahmi ketika dia datang, yang hadir adalah kebaikan. Tapi kalau yang hadir adalah keburukan, bukan memutus, tapi menjauhi, coba tahan dulu. Kalau menjauhi? Menjauhi kalau memang itu ternyata lebih baik, ya, untuk tadi kan, saya kalau datang ke sana Ustadz, bukannya saya nggak mau, tapi pasti akan diajak kepada kejahatan. Ya. Kenapa? Saya udah taubat, saya udah nggak mau lagi dengan dia, saya udah nggak mau ikut-ikut apa yang menjauh, nggak apa-apa. Nggak, bro, nggak pernah silaturahmi lagi nih, jangan putus silaturahmi dong, datang ke sini dong, bareng-bareng kita judol. Diajak judol, jauh lebih bagus. Nggak apa-apa. Berarti kita menjauhi ataupun mengurangi pertemuan dengan teman-teman yang bawaannya ke dosa, ke negatif. Ya. It's okay, nggak ada masalah. Tapi bukan putus silaturahmi. Tapi ya Allah, niat saya memang kalau saya datang ke sana malah nibahin dosa, ya udah, jauhin aja. Lebih baik jauhi. Tapi kita deketin kopinya dulu, Ustaz. Wah, sudah ada ya? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ustaz, biasanya nih menjelang lebaran, nah banyak nih yang tiba-tiba ngechat silaturahmi. Tapi kalau silaturahmi Ustaz via sosmed, WA, via teks lah, gimana tuh Ustaz? Jadi silaturahmi itu prinsipnya adalah menyambung yang terputus. Ya, makanya kan ada silatun. Silatun tuh nyambungin yang terputus. Ya, kalau contoh begini nih. Ikram baik sama saya baik sama Ikram. Terus Ikram kalau datang ke rumah saya, selalu saya kasih yang enak-enak gitu. Terus Ikram bilang, "Mau ke mana?" "Mau ke rumah Ustaz Arifin." "Kenapa?" "Enak kalau di sana, jamuannya lengkap." Apakah itu disebut silaturahim? Padahal hubungan kita baik. Itu tidak masuk dalam kategori silaturahim sebab kita udah baik nih. Nggak ada masalah dengan kita. Itu yang disebut dengan ziarah. Ya, orang nyebutnya ziarah. Ziarah itu mengunjungi. Nah, kalau silaturahim itu kalau ada yang terputus nih, hubungan kita enggak saya bilang musuhan enggak, tapi udah lama banget mungkin enggak kontak ya kan. Udah lama enggak ketemu, udah lama enggak komunikasi. Lalu ada yang mengawali untuk menjalin hubungan itu. Entah mungkin dengan assalamualaikum, entah mungkin datang ke rumahnya, entah mungkin itu disebut silaturahmi. Menjalin hubungan. Modelnya macam-macam. Kalau zaman dulu mungkin harus kontak fisik langsung ya. Udah 2 tahun nggak ketemu, 3 tahun nggak ketemu, 4 purnama nggak ketemu. Kalau 4 purnama berarti berapa lama? Aduh, aku nggak tahu. 4 bulan lah. 4 bulan ya. Iya kan 4 purnama. Gue udah lupa pelajaran IPA begini, ya Allah. Gitu ya contoh. Ini lama nggak ketemu datang, itu disebut silaturahim. Kalau tiap hari ketemu enggak silaturahim, itu artinya ziarah aja. Nah, melalui apapun silahkan. Kalau zaman dulu kontak fisik. Kalau sekarang mungkin ada kemudahan Allah yang Allah berikan. Bisa lewat media sosial, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon, bisa. Yang kadang-kadang mungkin singkat-singkat aja, yang penting dia senang. Contoh, Ikram punya adik. Telepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Rekening masih yang sama kan? "Masih." "Kak, amin. Cek sejam lagi ya." Gitu. Itu yakin nanti sejam lagi dia akan telepon Ikram. "Kak, katanya sudah ngecek, kok rekening belum tambah?" Kita bilang, "Siapa yang mau transfer? Saya cuma mau ngecek." Gitu. Tapi dia udah senang gitu loh. Lah, kalau sekarang sistemnya dia broadcast Ustadz, yang bukan niat dalam arti gue pengen silaturahmi, kan ada tuh sebarkan. Langsung jazz gitu ya. Der. Dia tahu nggak yang dikirim itu siapa? Enggak sih, cuma kayak ngucapin selamat lebaran, bla bla bla. Ya, kita tetap husnuzon. Insya Allah dia dapat pahala silaturahmi, tapi mungkin derajatnya tidak seperti ketika dia kirim dengan hati, dia tahu tuh siapa yang dikirim dan ingin dia tuju.
Oke. Gitu. Jadi para haji muda udah tahu ya, jangan ngontak-ngontak mantan. It's okay, gak ada masalah, jauhin. Daripada di awal mudorot udah pacaran, udah bagus putus, itu jalan Tuhan ngejauhin kalian dari maksiat. Tapi yang udah nikah juga jangan sampai nanti silaturahminya malah jadi biang fitnah dan lain sebagainya. Oke, tetap jaga silaturahmi. Siapa tahu bisa manjangin umur kalian, mempermudah rezeki kalian dan lain sebagainya. Salah satu bentuk silaturahmi antar kita via online adalah dengan cara tonton video kita, komen, tanya-tanya kabar kita, atau mungkin lu punya pertanyaan, boleh banget. Silahkan komen, like, dan juga subscribe channel YouTube kita di BPKHRI. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.